Jumpa lagi dengan Loserika. Adik-adik, kita akan sama-sama memulai sekolah minggu kita. Mari kita duduk yang baik, kita siapkan hati kita agar kita bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa ya. Ikuti Loser berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan masih bisa mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya, agar kiranya bisa berjalan dengan baik dan kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau supaya kita di dalam setiap kehidupan kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kita berada, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Loser mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu ya. Lagu ini mungkin baru di telinga adik-adik, tetapi Loser berharap kita belajar bersama-sama dan kita bisa mengerti apa yang menjadi pesan lagu ini, untuk kita bisa melakukan yang terbaik, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, baik itu melalui ucapan kita, melalui pikiran kita, ataupun perilaku kita. Oke adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya. Ikuti gerakannya bersama dengan Loser. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, masih semangat memuji Tuhan kan? Masih dengan sikap berdiri, kita sama-sama angkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yes.
Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita bisa menghasilkan buah yang baik dari kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita kembali boleh lagi bertemu di ruang YouTube ini untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tentunya satu minggu yang boleh kita lalui, jikalau kita sampai pada hari ini, itu bukan karena kemampuan dan gagah kita, namun semua karena pertolongan dan juga tuntunan daripada Tuhan itu sendiri. Ya, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan, untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita ini, biar Roh Kudus Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema, Ishak memilih Ribka. Ini satu cerita yang masih berkesinambungan bagaimana Abraham itu mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya hingga lahirlah Ishak. Ishak mulai bertumbuh dewasa, mulai besar. Ya, pada waktu dia berumur sekitar 70 tahun, sebelum saat itu mamanya Sarah itu sudah meninggal. Ya, setelah Sarah meninggal dan juga Abraham umurnya sudah semakin tua, sudah semakin lanjut, dia punya satu kebingungan, dia punya satu pergumulan, bagaimana anak semata wayangnya ini Ishak bisa kawin dan memperoleh istri. Dan di dalam pergumulannya dia menghendaki seorang istri itu berasal dari daerahnya sendiri, berasal dari kampungnya, yaitu kota Arab di Mesopotamia. Ya. Itu yang dia kehendaki. Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang Kanaan pada waktu itu, orang Kanaan yang tinggal di sekitar dia itu sudah tidak lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan, sudah tidak lagi hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Akhirnya Abraham berpikir dan berinisiatif untuk mengambil seorang perempuan dari tanahnya, dari sukunya, yaitu dari Arab di Mesopotamia. Dan akhirnya dia menyuruh seorang hambanya, seorang pekerjaan yang bernama Eliasar. Ya, bersyukur pada waktu Abraham memiliki seorang hamba yang benar-benar takut akan Tuhan. Siapa dia? Yang namanya adalah Eliasar. Dia berikan perintah kepada Eliasar, Eliasar, saya ini sudah tua, mata saya sudah rabun, dan sebentar lagi pasti saya akan meninggal. Saya mau minta tolong sama kau Eliasar untuk pergi pulang ke kampungku, pergi ke kota Aram, ke Mesopotamia, untuk mencari perempuan di sana untuk bisa dinikahkan dengan anakku Ishak. Dia anak semata wayangku, karena dialah yang akan meneruskan garis keturunanku. Jadi tolong saya ya. Akhirnya dengan perintah itu maka berangkatlah Eliasar. Dia pergi dengan 10 ekor untanya, dengan para teman-temannya yang lain untuk menemani dia di jalan. Dan pada waktu dia mau pergi, ya, satu gerombolan yang cukup banyak untuk pergi mencari istri untuk Ishak, ya, mereka membawa begitu banyak emas. Mereka membawa kalung emas, mereka membawa anting emas, perhiasan emas. Untuk apa? Untuk nanti diserahkan kepada calon istri Ishak jika mereka bisa bertemu dengan dia, ya. Dan ketika perjalanan begitu jauh, di tengah-tengah perjalanan sudah mau dekat dengan kota Mesopotamia di Aram, ya, masih ada di luar kota. Kemudian Eliasar berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, tolonglah kiranya perjalanan kami ini berhasil.
tolong berikan tanda siapa yang akan menjadi istri dari tuanku Abraham. Ya, siapa nanti akan menjadi istri bagi Ishak? Tolong berikan kami petunjuk Tuhan. Ya. Ketika dia terus berjalan, akhirnya dia sampai kepada satu sumur, ya, di luar kota Aram. Dia kembali, Eliezer lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jikalau ada nanti seorang perempuan yang datang menolong kami di tengah-tengah kesusahan ini, ya, biarlah itu menjadi petunjuk bagi Tuhan. Kalau memang itu yang Tuhan mau, bahwa anak inilah, gadis inilah yang akan menjadi istri bagi Ishak. Setelah Eliezer selesai berdoa, dan akhirnya muncullah seorang perempuan cantik, seorang gadis yang masih muda, ya, dengan matanya yang begitu menawan, cantik sekali, ya. Dan dia menawarkan minum kepada Eliezer. Ya. Dia simpan segala sesuatunya, dia ambil air dari dalam sumur, dia simpan di tempayan dan diberikan kepada Eliezer dan juga orang-orang pada waktu itu yang bersama-sama dengan Eliezer. Setelah Eliezer selesai minum, dikumpulkannya lagi tempayan-tempayan itu, dan dia mengambil air dari dalam sumur dan diserahkan lagi kepada unta-unta, sampai unta-unta itu begitu sehat, begitu kenyang di dalam meminum air itu. Berdoa lagi Eliezer kepada Tuhan. Tuhan, apakah mau perempuan ini yang akan menjadi istri untuk anak tuanku Ishak? Ya. Dan di dalam pergumulan itu, dia bertanya, siapa namamu? Eliezer bertanya kepada perempuan, kepada gadis itu, dia bilang, namaku adalah Ribka. Ya. Kau tinggal di mana? Ya. Saya tinggal di Aram. Dalam hati Eliezer, apakah mau ini Tuhan? Kalau memang ini Tuhan, tolong berikan petunjukmu lagi. Ya. Kemudian ditanya, siapakah nama ibu, nama ayahmu? Ya. Dia bilang, nama ayahku adalah Betuel dan ayahku adalah Nahor. Ada satu pergumulan yang terjadi dalam diri Eliezer pada waktu itu. Apakah memang perempuan ini akan menjadi istri Ishak? Tuhan, tolong berikan lagi saya petunjuk. Dan Eliezer berkata, bisakah kami mau menumpang di rumahmu? Bisakah kami singgah di rumahmu untuk bisa sekedar berbicara, sekedar bisa berkomunikasi dengan bapak dan ibumu? Dan oke, mari datanglah, pergi ke rumahku. Dan di dalam pergumulan itu, dan di dalam satu hal yang membuat Eliezer bingung, dia mulai melihat petunjuk daripada Tuhan. Tuhan, memang ini sepertinya yang Tuhan mau. Ya. Saya berdoa pertama ketika ada orang, kami sampai di sumur itu, ada yang memberikan kami minum, dan memang ada perempuan ini. Dan setelah saya berdoa lagi, kami diajak lagi untuk pergi makan, untuk pergi menginap di rumahnya dia. Dan memang betul, Eliezer dan juga hamba-hambanya beserta untanya, beserta segala sesuatu yang dibawa, pergilah ke rumah Ribka. Sampai di rumah Ribka, dia bertemu dengan kakaknya Ribka, namanya Laban. Ya. Kemudian Eliezer berkata, kami adalah orang suruhan hamba. Mulai dia cerita siapa dia punya kehidupan. Saya ada Eliezer, hambaku adalah Abraham. Abraham itu berasal dari kota Aram ini, dia dari penduduk ini, dia penduduk Mesopotamia. Ada satu tujuan yang kami mau datang. Waktu di tengah jalan saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang perempuan supaya bisa dinikahkan dengan anak tuanku. Ya, dia mulai bercerita bahwa saya disuruh oleh Abraham untuk mencari perempuan bagi anaknya. Dari dalam pergumulan itu, jikalau ada petunjuk yang Tuhan kasih, biar perempuan itulah yang menjadi istri. Dan memang Tuhan berikan petunjuk itu. Sepertinya anakmu inilah yang Tuhan mau untuk menjadi anak tuanku Abraham. Tuhan lagi bergumul, Eliezer lagi bergumul. Pada saat dia mau makan, mereka ditawarkan makanan, Eliezer tidak langsung makan makanan itu. Namun dia bertanya kepada Ishak dan orang tua bertanya kepada Ribka dan juga orang tua Ribka, apakah memang mau anakmu ini dapat kami ambil? Ya, sebelum saya makan ini, mohon jawabannya. Ini adalah petunjuk daripada Tuhan. Ini adalah maunya daripada Tuhan. Sebelum dia makan, dia berdoa kepada Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan mau, biarlah luluhkan hati keluarganya Ribka untuk bisa Ribka diangkat menjadi istri daripada Ishak. Memang akhirnya di dalam pergumulan itu, orang tuanya Ribka tanya sama Ribka, jadi bagaimana, kau mau atau tidak? Mereka datang dengan cara baik-baik, dan mereka bawa atas nama Tuhan. Mereka datang tempat ini dengan tuntunan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana mau Ribka? Apakah kau mau terima pinangan ini?
Dan Ribka menjawab, iya. Akhirnya dengan penuh sukacita Eliezer berdoa kepada Tuhan dan dia berterima kasih untuk petunjuk yang Tuhan berikan, bahwa ini yang Tuhan mau dalam kehidupannya, ya, dalam kehidupan perjalanan mereka. Dan memang perjalanan mereka dia berhasil. Apa yang telah mereka bawa berupa emas, anting-anting, kalung, itu diserahkan semua kepada Ribka untuk dipakai. Ya. Setelah beberapa hari dari situ, mereka akan kembali dan akhirnya Eliezer mau pamitan kepada orang tuanya Ribka bahwa kami akan kembali dan membawa Ribka. Namun di sana terjadi satu pertentangan, adik-adik. Orang tua Ribka mengatakan, tunggulah sekitar 10 hari lagi, biarlah kami bersama-sama dengan anak ini untuk melihat dia yang terakhir kalinya, karena sebentar lagi kalian akan membawa dia. Namun Eliezer berkata, ini adalah kehendak Tuhan. Saya tidak bisa tahan lama-lama lagi di sini. Ya. Karena Tuhan mau saya harus cepat pulang untuk menikahkan anakmu Ribka untuk diberikan kepada Ishak. Dan orang tua berkata lagi, biarkan tanyalah kepada Ribka apa maunya. Dia mau sudah langsung berangkat. Dan puji Tuhan pada waktu itu Ribka berkata bahwa iya, saya akan ikut bersama-sama dengan mereka. Dan Eliezer kembali dan Ribka pun ikut bersama-sama dengan dia. Ya. Di tanah Kanaan, Abraham begitu gusar. Abraham begitu menanti-nantikan apakah perjalanan Eliezer ini berhasil atau tidak. Ya. Begitupun Isa ketika dia menemani, dia bekerja di padang dalam kehidupan sepanjang hari, dia masih terus bergumul. Apakah, bagaimana nantinya ini perempuan yang akan saya dinikahkan kepada saya? Apakah perempuan ini cantik atau tidak? Ya, hingga suatu saat dia melihat ada satu Isa melihat satu gerombolan dari jauh. Ini sepertinya hamba-hamba dari papaku. Ini sepertinya pekerja-pekerja dari papaku yang datang ini. Sepertinya kayaknya Eliezer yang datang. Dan memang akhirnya iya. Dan di tengah-tengah kerumunan itu ia melihat seorang perempuan yang sementara berkerudung. Ya, karena memang pada waktu tradisi di padang bulan pasti pakai kerudung, pakai cadar. Ya. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, setelah perempuan itu Ribka itu membuka kerudungnya dan dia melihat, wah ternyata perempuan yang sangat cantik sekali. Ya. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan Abraham juga melihat memang cantik sekali ini perempuan. Akhirnya menikahkan dengan Ishak. Puji Tuhan, apa yang jadi perjalanan Eliezer di tengah-tengah pergumulan Eliezer, di tengah-tengah ketika dia mau memulai perjalanan, dia berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Dia pergi mencari sesuatu yang belum pasti. Ya, dia pergi meminta sesuatu yang apa yang maksud Tuhan dalam kehidupan Abraham dan juga Ishak. Ya. Satu tugas yang berat yang dipikul oleh Eliezer untuk mencari istri untuk melanjutkan garis keturunan Abraham lewat anaknya Ishak. Ini satu pekerjaan yang begitu sulit. Kalau sebelumnya ini Ishak dan Ribka sudah bertemu, mungkin oke-oke saja. Dan mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ya. Dan waktu dia mau start, Eliezer mau start, dia berdoa, dia minta, mohon Tuhan perjalanan kami berhasil. Dan di tengah-tengah perjalanan, dia pun berdoa minta petunjuk daripada Tuhan. Dan akhirnya dia menyelesaikan. Itu semua karena apa? Semua karena tuntunan pemeliharaan Tuhan, hingga pilihan daripada Eliezer untuk mengambil Ribka menjadi istri Ishak itu berhasil. Ya, adik-adik sekolah yang diberkati oleh Tuhan. Sebetulnya jikalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, ingin meminta segala sesuatunya daripada Tuhan, ya, mulailah sesuatu dengan doa. Adik-adik sekolah minggu sekarang mungkin masih bergumul, bagaimana ya cita-cita saya ke depannya? Apa yang ingin saya impikan? Mungkin adik-adik di rumah cita-cita ingin jadi polisi, ingin jadi pilot, ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur. Semua cita-cita yang adik-adik di rumah mungkin punya saja, bukan mungkin, pasti punya. Ya. Namun, bagaimana caranya agar cita-cita itu berhasil? Minta sama Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan petunjuk supaya cita-cita, supaya perjalanan iman saya ini berhasil. Dan memang segala sesuatu itu tidak mustahil bagi Tuhan jika diminta dalam nama Yesus. Untuk itu adik-adik sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, belajar dari Eliezer, belajar dari perjalanan iman Eliezer untuk memilih seseorang yang belum dia kenal. Dimulai dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan bahwa perjalanan ini pasti akan berhasil. Untuk itu adik-adik sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, mulailah saat ini mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, dan setelah mau mengerjakan segala sesuatunya, terus berdoa kepada Tuhan. Dan hingga nantinya ketika berhasil, Tuhan pun dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan adik-adik sekolah minggu yang di rumah mendengarkan.
Terima kasih Bapa, ajak kami untuk tetap setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.